Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa lagi. Salam sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pesertanya baru 13 dari 27 ya. Nanti tua kelas, tua kelasnya belum hadir. Eh, Oh iya iya iya. Kalian nanti nyampein ke ketua kelas. Kita lanjut ke sub keempat. Tidak berasa. Sudah 4 minggu. Sudah 2 minggu lagi Anda harus selesai tugasnya. Dikumpulkan minggu ke-6. Sambil saya ingatkan ya. Eh, Malam ini setelah leadership, subnya bertema makro besar. Eh, apa terkait politik ya, terkait politik karena tema-tema dalam bahasan kajian ilmu administrasi publik yang juga menjadi perhatian para pakar di berbagai bukunya, risetnya, itu salah satunya politik administrasi publik dengan politik ya. Bagusnya administrasi publik ditentukan oleh politik, jeleknya juga ya. Hingga dikupas di paradigma teori ilmu administrasi yang merupakan pintu masuk mengkaji administrasi. Kalau anak pajak untuk basic saja, nanti di dunia pajak yang terkait publik ini jadi sandaran. Politik perpajakan diakui Prof. Gunadi sama Prof. Haula. Jadi jadi klasternya ya, nama klasternya Poltek, politik dan taxation, ya kan gitu. Jadi memang apalagi publik ya, pajak saja karena ada dalam ranah publik. Salah satu guru besar Anda, kita semua mengusung klasternya dengan nama politik perpajakan. Prof. Haula, muridnya Prof. Gun. Prof. Gun juga mengangkat itu klasternya. Nah, hari ini judulnya sih, saya share. Nah, judulnya administrasi dan governance. Administrasi publik dan governance. Ya, ini governance di publik yang utama, yang besar kalau Indonesia ya di pucuk yang dihadapi Pak Jokowi ya. Kalau mau dalam arti luas hubungan organ negara ya, lembaga tinggi negara khususnya yang menghasilkan public policy. Governance itu hubungan antara pemerintah sama DPR gitu. Lalu kalau ngomong governance dalam lingkup yang sempit di tangan Pak Presiden ya, siapapun presidennya. Saat ini Pak Jokowi. Governance. Kalau Anda ngangkat lingkup-lingkup organisasi publik, organisasi kecil, itu juga di tangan the top administratornya. Governance UI, ya rektornya, tata kelola UI. Nah, maka apa yang dikerjakan Pak Rektor? Tapi bisa luas hubungan antar organ di UI, MWA,
senat guru besar, senat akademik dengan guru besar sama pak rektor. Ya, itu organ-organ yang menghasilkan policy UI gitu. Nah, kita bahas ini Mas, Mbak, yang tergolong makro ya, makro. Setelah minggu lalu ngomong leadership, leadership bisa menyangkut leadernya one actor, orang meluas. Oke, saya mulai. Nah, sebelumnya tentu Anda sudah paham bahwa di awal kuliah, ya kan, di eh, kedua lingkungan kita bisa paham bahwa public administration itu alat negara bangsa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Itu isinya orang kerja bareng dalam arti sempit di pemerintahan, dalam arti yang modern luas, 3 cabang kekuasaan. Sangat luas, udah nyangkut publik-publik, publik-publik, organisasi publik ya di luar negara, termasuk sebagai public administration di sana. Ya, itu. Nah, ini dalam konteks negara, dia instrumen. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa fenomenanya public administration yang sebagai alat pengorganisasian ya atau jiwa organisasi publik ya dalam rangka mencapai tujuan itu ada kesepakatan ya ada semacam apa ya kontrak dokumen tertulis ya untuk supaya konkret real tujuan itu tercapai. Bagaimana kerja barengnya, bagaimana isi metode mencapai tujuan, ya. Policy muncul, ya kan? Ada basic law, ada undang-undang dasar di tingkat negara, ya. Lalu ada undang-undang, seterusnya, diregulate. Nah, terjadilah governance, tata kelola, ya. Nah, kesepakatan menentukan governance tata kelola itu, kalau dalam filsafat modern Barat, pemikiran yang mengkaji administrasi publik, yang memang tokohnya dari pemikiran modern Barat, ya, eh, ya ilmu-ilmu sosial banyak berkembang di dalam basis pemikiran modern Barat, termasuk via ilmu administrasi. Ruang kesepakatan itu yang ada dalam dimensi politik administrasi publik, idealnya dengan basis nilai demokrasi. Ya, jadi kita bahas politik, bahas value demokrasi hari ini. Ya, hubungan antara administrasi dan politik, politik dan demokrasi dan nilai-nilai demokrasi ini kita bahas. Ya. Idealnya, Mas, Mbak, pengorganisasian yang kita sepakati dalam public administration itu demokratis. Kalau otoriter tidak bersepakat yang equal, ukuran perspektif ini lemah, lemah, mudah bubar organisasinya atau terancam konflik, Mas. Ya, ya bisa apa enggak? Ya bisa. Buktinya ya negara otoriter atau ada organisasi yang pendirinya, pemiliknya tetap otoriter kan berdiri terus jalan. Nah, kalau
diukur sama pemikiran modern Barat lemah, banyak konflik karena tidak partisipatif, tidak merasa memiliki, jadinya anggota organisasi. Lemah, beda pendapat, bisa mendingan keluar dari organisasi itu. Ya kan? Jadi yang ideal menurut mereka dalam nilai demokrasi. Aspek politik public administration, idealnya nilai demokrasinya kuat. Itu pemikiran mereka, Mas. Kita boleh beda nggak? Boleh nggak? Ini kan dunia yang semakin posmo ya, posmo. Jadi nggak ada yang salah. Semuanya boleh masing-masing gitu ya. Ini pemikiran modern Barat, demokrasi menurut ukuran mereka. Lah, Rusia ya mengklaim demokratis. Korea Utara aja mengklaim demokratis, Mas. Apalagi Rusia yang ada partai yang lebih besar daripada di Korea Utara. Cina hanya satu partai, tapi ya demokratis, lebih terbuka ya daripada Korea Utara. Rusia partai lain, partai bukan partai komunis muncul, ya pasti mengklaim demokrasi, walaupun partai komunisnya yang dominan. Ya. Oke, jadi demokratis itu idealnya orang liberal Barat modern. Dalam konteks yang lebih luas, maka mengkaji administrasi publik ada berbagai tema, politik dan administrasi, birokrasi dan demokrasi. Ya. Nah, ini yang kalau kembali ngomong governance, ya kan? Ini ada governance sebetulnya di dalamnya. Nah, ya, kayak rujuk Fukuyama, governance apa sih itu lihat? As a government ability to make an enforce rule and to deliver service. Itu dalam makro administrasi publik di negara, itu kemampuan pemerintah mengenforce rule, Pak. Alat lagi kan, lebih sempit sebagai tata kelola. Ya, saya nggak lanjutkan, regardless of whether that government is democratic or not. Fukuyama meyakini nggak demokrasi aja muncul governance, ya. Jadi dia yakin nggak perlu harus demokrasi orang Jepang, demokrasinya kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah ya Jepang. Francis Fukuyama bahkan lama di Amerika. Francis Fukuyama, dia nulis buku Governance, Mas. Governance, what is governance? Semacam bukan buku tapi kayak buku gitu, tebel sedikit tebel begitulah ya. Open source, silakan. Open source, Mas. Governance. Apa saya dapat dari e-book perpustakaan UI ya. Kalau open source pasti dapat, kalau enggak berarti saya dari UI, dari e-book ya. Oke, lanjut. Di bukunya dia juga lanjut ya. Tuh, governance itu performance dari agent yang melaksanakan ya kemauan tuh prinsipal pemilik organisasi. Berarti di sini aspek politik ya yang lebih besar. And not about the goal that principal set. Tidak ngomongin goal, tapi bagaimana dia bisa carrying out wishes of principal. Alat lagi, tata kelola di bawahnya ya. Governance is just about execution. Ya, pelaksanaan ini Fukuyama terjebak pemahaman dikotomi politik dan administrasi. Ya, karena ada kata or what has traditionally fallen within the domain of public administration. Dulu administrasi publik dianggap ruangnya hanya di pemerintahan, di eksekusi. Nah, sekarang public administration kan dalam arti luas bisa menyangkut 3 cabang kekuasaan. Ya. Nah, itu sekarang tata kelola, governance. Yang sempit itu governance. Ya, execution governance. Dulu government, ya sekarang lebih mengetren governance. Ya, government dulu. Pemerintah memang eksekutif gitu. Oke. Ini ya ada tambahan saya
pastikan istilah governance itu sebetulnya luas, bukan sekedar di execution dalam artian di ruangnya pemerintah. Ini ada dari Bank Dunia. The way state power is used, Mas. Ya, yang menggunakan pemerintah. Nah, itulah yang jadi fokus akhirnya ke pemerintah. Ya, the way the state power is used kan di pemerintahan, Mas. Pemerintah eksekutif harus bareng-bareng sekarang, bukan hanya pemerintah aja. Makanya disebutnya governance, bukan government. Nah, ya, cara bagaimana kekuasaan negara digunakan itu Pak Sadu menerjemahkan. Selanjutnya ini dari Pak Matt Andrew, Jared Myers 2010. Ini Mas, sama. The General Exercise of Authority, dia ngerujuk Michalski. Atau the traditional organization by which authority in a country is exercised. Ya, jadi wewenang digunakan. Nah, ya, yang gunakan kan pemerintah ya. Sekarang bareng-bareng melibatkan banyak pihak, partisipatif. Jadi disebutnya governance, bukan government lagi, Mas. Ya, itu. Nah, jadi public administration dalam kaitannya dengan politik sangat bersinggungan dengan governance, gitu ya. Karena public administration lah yang mengelola ya public policy diambil terus digunakan untuk meraih tujuan-tujuan yang diinginkan ya. Banyak bidang termasuk bidang pajak yang Anda geluti ya. Oke. Ini Prof Azhar 2005 di makalah dan di PowerPoint-nya ya. Prof Azhar Kasim. Yang terlibat siapa aja banyak, maka tidak bisa mengelak dari proses politik. Administrasi publik itu ya stakeholdernya luas, terlibat langsung nggak langsung, maka sangat sulit kalau nggak menghindari politik. Ada tekanan, ada dorongan, ada dukungan, ya gitu loh. Dalam proses melaksanakan kebijakan, merumuskan kebijakan udah Mas luar biasa. Anda pasti paham itu. Di dunia pajak itu karena konkret ya kan, bayar apa nggak bayar pajak itu menyangkut kepentingan banyak orang ya. Proses politiknya luar biasa, makanya dua guru besar yang nekunin itu ya, Prof. Gunadi dan Prof. Haula, politik perpajakan ya kan gitu loh. Pajak Mas. Kalau di anak publik luas, bukan sekedar keuangan negara, tapi banyak bidang, tapi yang nekunin ya akhirnya satu fokus. Ya, Anda sudah fokus dari awal pajak. Pajaknya bisa macam-macam sih, ya. Nah, memang ini jadi tema penting, Mas. Politik and administration, birokrasi and demokrasi, efisiensi versus responsiveness. Malam ini kita hanya bicara politik, demokrasi, ya. Tadi singgung sedikit governance, politik, demokrasi, dan birokrasi. Nah, ya, administrasi sudah di pertemuan awal-awal, sehingga kita akan angkat politik, birokrasi, demokrasi. Politik, demokrasi, birokrasi, urutannya begitu. Ya, ini tema-tema penting. Efisiensi responsiveness sambil di dalam banyak mata kuliah yang terkait administrasi, kita nggak bisa lari. Administration itu efisiensi, efektivitas, ya kan? Kadang-kala mikirin responsiveness bisa membuat trade off, tapi harus dikawinkan ya. Responsiveness tanggung jawab karena terkait stakeholders, terkait norma ya kan gitu. Tapi ada efisiensi yang dikembangkan ya. Ini enggak kita bahas, yang dibahas nomor 1 dan 2 ya. Oke. Nah, kita mau masuk politik, tapi awalan tadi apa ada yang mau menyampaikan dulu didiskusikan? Ini mau masuk rincian karena terkait dalam ruang politik.
Anda sudah tahu politik, sudah merasakan ini dibahas definisinya lah begitu ya. Ada politik perpajakan soalnya Mas ya. No taxation without representation katanya, kata Pak Gunadi. Ya, jadi demokrasi itu akhirnya ada ruang politik ya, sehingga ada pajak, Mas. Pajak itu ada fungsi politiknya. Oke, silakan. Ada? Enggak? Lanjut kalau gitu ya. Politik apa itu? Sudah sering dengar, mungkin sudah menekuni yang dari anak politik, yang dulu belajar politik, tapi ternyata belajarnya akuntansi. Ya mungkin baca-baca dari buku-buku politik, ya kan? Ini share sedikit, beberapa lah ya. Silakan diperhatikan. Laswell, ya Harold Laswell. Paling mudah. Politik itu who gets what, when, how. Mirip administrasi. Kerja bagi kerja, Mas. Pembagian kerja, ya. Siapa melakukan apa, mendapat apa itu sebenarnya ada melakukan apa itu. Who gets what, when, how, dan bagaimana. Kalau Miller, the activity by which group reach binding collective decision. Nah, through attempting to reconcile difference among their members. Public policy itu ngambil ngambil decision ya secara bersama gitu. Kelompok berjumpa, disitulah ada politik. Bagaimana keputusan diambil ya. Merekonsil perbedaan dari yang ada itu. Nah, Anda ketika masuk mutus sesuatu, disitulah politik muncul. Itu menurut Miller, ya. Tapi sambungin jangan lupa who get what, when, how. Itu politik. Kan mutusin itu, ya, mutusin di dalamnya juga akhirnya who gets what, when, how. Gitu loh, ya, Laswell. Jadi sebagian bersinggungan administrasi publik, ya, jelas definisinya saja sudah begitu. Ada dalam berorganisasi, Mas. Ya, padahal administrasi itu jiwa organisasi, administrasi publik itu untuk yang tujuan publik, gitu loh. Ya. Nah, lanjut tuh. Politik is human activity of making public and authoritative decision. Nah, jadi yang ada di pikiran kita yang jelek-jelek itu adalah sikut-sikutannya itu loh, Mas. Karena ingin ada akses ke kekuasaan, ya, ke otoritatif gitu ya. Padahal aktivitas membuat keputusan publik ya dan otoritatif gitu ya. The activity of acquiring the power of making such decision. Nah, ini karena soal politik itu soal bagaimana bisa punya power gitu ya. Ini baru udah ada kesan jelek. Konflik or competition akhirnya. Power and its use. Begitu ngomong competition, konflik for power, di situ ya muncul efek yang membuat kita gerah. Ada kadang-kadang nggak pakai politik adiluhung ya kan, kata orang Jawa. Karena dalam praktek interest bermain seperti lupa kalau kita beragama ya, hajar di dunia karena power ya Mas. Manusia itu ya kan homo zon politikon ya kan, tidak bisa hidup sendiri tapi zon politikon, homo homini socius ya kan, gitulah. Ada juga yang dipikirkan oleh para filosof bahwa di dalam diri manusia memang ada greedy, ada ya kan ambisi gitu loh. Nah itu yang tapi kan seterusnya ini nggak akan sampai lebar banget tentang politik, kan ada etika politik dan sebagainya ya, dikuatkan, dibahas, dikaji sama ilmu politik ya, ilmuwan politik di departemen politik. Nah, yang perlu kita ambil adalah definisi itu bersinggungan dengan administrasi publik ya. Di ruang politik, administrasi publik itu nggak bisa menghindar. Tuh, process of determining how power and resource are distributed in society without violence. Sebetulnya itu dihindari violence, Mas, ya.
The ability to get others to do what you want. Tuh, sama kayak administrasi juga. Politik arrange our life into some kind of social order. Jadi politiklah yang kemudian menciptakan social order, jangan sampai disorder. Justru karena nggak ada politik jadi disorder, ya hukum rimba begitu kan, begitu mengenal politik negara, ada kekuasaan, ada penguasa, maka harus diciptakan social order. Politik is concerned with government use of its legal authority to distribute benefit and cost among member of society. Untuk mendistribusikan cost benefit, ya gitu. Ya ada cost dalam bekerja bareng, ya kan? Benefitnya bagaimana di share, itu diatur dalam kegiatan politik. Nah, bahkan men-set tugas-tugas administrasi dan dia tidak boleh memanipulasi gitu. Nah, sekarang politik memanipulasi ya karena nggak beretika, Mas. Mungkin nabrak etika politik. Saya nggak bahas. Di sini tidak bahas. Ya disinggungnya sebetulnya idealnya adalah should not be allowed to manipulate, Mas. Its office itu maksudnya organisasi, ya public administration-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kan terlihat, ya apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan public purpose. Ini diputuskan oleh proses politik, Mas. Pengen protect life, property and right of citizen, maka ada national defense, ada anti discrimination regulation, public health disease, ya kan? Ini ketutup. Saya tutup aja. Control, police and fire protection. Pengen maintain ensure supply of essential resource, ada emergency food supply. Ya, support person unable to care for themselves, pension for retired person. Promote steady and balanced economic growth, interest rate regulation. Pajak di sini muncul, ya kan? Itu loh, ya bisa jadi itu financing, itu ya. Mungkin masuk di situ pajak. Ada lagi, Mas, ya, promote quality of life, education, protect natural environment, konservasi, promote scientific, subsidi to scientific research. Politik yang nentuin. Proses di mana dalam politik aspek administrasi publik yang dikenal sebagai aspek politiknya administrasi publik. How government organize akhirnya, ya, ujungnya ya organize to serve. Nah, to carry out its mandate, government organized into department and agency with specific legal powers. So many agencies to be designed. Ya, akhirnya departemen, birokrasi, Mas. Jadi nanti di ujung kita bicara birokrasi. Ada agensi. Ini nanti ada tata kelola lebih jauh di masing-masing, ya kan? Tata kelola besarnya di politik, administrasi publik, ya, gitu. Ada failure, ya itu kegagalan. Government do not always succeed, Mas. Ya, kegagalan bisa jadi dapat dilihat dari outcome, output, ya, dapat diukur, ya. Contohnya di Amerika juga pernah terjadi tentang lingkungan karena kontaminasi air minum, Mas. Kegagalan. Lebih spesifik, contohnya ini soal air minum. Wah, ternyata ada bakteri, ya kan gitu loh. Nah, jadi ukuran nih kinerja, Mas. Bagaimana tahu gagal dari kinerja? Nah, ukuran kinerja itu negara maju makin tinggi ya. Kita lihat keadaan ya, gitu loh. Ya harusnya kalau mau yang ideal yang tinggi gitu. Nah, makin bagus berarti transformasinya kinerja yang bagus. Ya, sekarang digitalisasi itu untuk juga kinerja yang bagus. Oke, lanjut. Nah, kita akan tahu bagaimana pertumbuhan kegiatan pemerintah. Mungkin mau ada yang mendiskusikan materi sebelumnya. Jadi pemerintah tumbuh, ya tumbuh itu sampai hari ini.
pemerintah tumbuh sehingga pajak terus digenjot ya memasukkan karena kegiatan pemerintah butuh uang. Uangnya di mana? Pajak. Ya, hampir seluruh negara di dunia backbone-nya adalah pajak. Ya, pajak. Kecuali negara yang nggak nurut mengut pajak. Ya, negara-negara Timur Tengah beberapa tidak mengut pajak karena dianggap harus. Ya, Bu, saya nggak ngomong inilah. Yang pas adalah kata mereka dari usaha begitu ya, usaha pemasukan pengolahan yang harus dikuasai negara begitu ya. Beberapa negara tidak majekin warganya, nggak tahu warga asing. Tapi saya dengar juga katanya kalau warga asing dianggap apa ya istilahnya begitu. Mungkin warga asing yang kena ya. Kalau warga negara sendiri enggak dipajakin ya. Itu udah jadi rahasia umum ya. Kalau mau belajar pajak di situ nggak ada yang buka universitas di situ. Walau bagus negaranya, tapi ya jurusan pajak nggak dibuka di situ ya, karena nggak ada pajak ya, nggak mempelajari pajak jadinya. Kemungkinan keuangan negara mungkin ya, keuangan negara, keuangan pemerintah. Jadi spesifik pajak kayaknya di negara-negara itu nggak dibuka di universitasnya. Silakan, ada pertanyaan, Mas, Mbak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oke. Jadi kegiatan pemerintah ya yang akhirnya sekarang jadi governance tumbuh ya tumbuh ya harus ada agensi namanya pemerintah tetap nggak geser pemerintah governance enggak itu prosesnya yang geser jadi governance melibatkan banyak pihak tapi as agency masih ada disebut pemerintah ya di bawah presiden kalau di Indonesia ya, karena kita menganut presidensil ya lanjut. There are many possible explanation. Jadi ada penjelasan mengapa pemerintah tumbuh. Ya, tentu bisa dipahami secara logik, ya, logika gitu dan empirik, ya. Datanya ya ekonomi berkembang, ya, ekonomi berkembang. Ini disebutkan industrialisasi, ya, urbanisasi, rise of technology, ya, gitu loh. Dan yang terkait gitu, ya. That closely linked widely dispersed areas. Bisa jadi areanya luas di negara di mana pemerintah itu berkuasa, ya gitu. Makin tumbuh, Mas. Banyak yang dikerjakan, ya. Government program may also grow from a sense of moral obligation. Tuh. Ada tanggung jawab moral, ya, karena kemiskinan, karena korban diskriminasi, ya. Ini soal kegagalan pasar bisa muncul. Welfare state tuh, ya semula hanya memantau perekonomian, terus sekarang jadi welfare state, ya segala masalah sosial harus di masuk masalah pemerintah, sehingga tumbuh, bengkak, organisasi bengkak, birokrasi. Ya ini jadinya kita tahu ada model-model kegiatan administrasi publik yang bervariasi ya. Semula watchdog state itu zaman Adam Smith, Mas. The best government is the less. Ya, pemerintah ramping ya, begitu ditinggalkan menjadi welfare state tambah, Mas. Besar, hierarkis, birokratis. Sekarang nggak ada kegiatan masyarakat yang tidak terjamah negara, Mas, Mbak. Ya, bikin WC aja negara masuk ya bikin WC bikin selokan bikin apa aja negara masuk sampai nerbangin orang ke bulan berlomba sekarang negara masuk itu nyedot berapa duit itu India ikut-ikutan sekarang tapi senang bangga ya India bisa ke bulan sekarang Mas Cina udah ya sekarang Amerika mau bersaing jadi gemeteran ngadepin Cina dan Cina udah tahu menurut YouTube ya, ini perlu ada jurnalnya dari Cina nih.
di bulan itu sumber daya mineralnya yuk gede banget, Mas. Ya, dan nggak ada orang, nggak ada penguasa. Kalau di bumi semua semua jengkal di bumi ada penguasa, susah. Nah, mendingan di bulan. Dan Cina nemuin ada satu tempat yang nggak pernah kena matahari, terus nggak pernah kena ekstrim dingin gitu di bulan karena mungkin kan dia muter mengelilingi bumi, lalu dia berputar pada porosnya bersama-sama bulan mengelilingi matahari. Itu ada titik yang sepanjang sampai kiamat nggak kena ekstrim matahari sama ekstrim dingin. Lokasi itu udah ditempatin Cina. Hebat banget Cina ya. Lalu dari situ dia mau nggaruk emas kayak nggaruk apa ada emasnya juga kan bulan gitu loh ya macam-macam katanya. Terus nggak ada izin ke siapa-siapa. Ya enak banget gitu loh. Tinggal ngitung roket ke sana kan, apa pesawat ke sana yang buat ngerup orang-orangnya berapa lama dihitung semua. Terus diambil bawa ke bumi. Atau nanti ternyata ada sebagian juga yang ngomong bakal untuk loncatan nyari tempat lain yang lebih jauh lagi dari bulan. Jadi buatkan apa stasiun angkasa luar nanti lari kemana begitu sambil ngembangin teknologi lagi ya. Hebat Cina. Hah? Luar biasa Mas. Terjadi peluasan kekuasaan birokrasi menerus berbagai sektor ya. Sampai akhirnya ada abuse of power karena negara besar di dalam welfare state, ada birokratisasi, ada Parkinsonism, ya, ada red tape, itu akhirnya ada formula untuk swastanisasi, ada formula untuk clean government, akhirnya juga melibatkan pihak lain yang namanya governance, jangan pemerintah aja, ya. Ini semula pemerintah aja gitu, ya. Nah, di Fakultas Hukum, red light dan welfare state. Red light dan green light. Red light itu tadi watchdog state, ya semua sebut dilarang. Welfare semua boleh, green light. Jadi besar. Jadi dua teori ini dijelaskan juga di ilmu hukum. Ya. Ini Fukuyama dalam bukunya. Sebelum ke Fukuyama mungkin ada yang mau sampaikan juga. Saya tanya lagi. Kalau nggak ada juga lanjut lagi Fukuyama. Buku Fukuyama tentang kapasitas negara, Mas, Mbak. Kayaknya udah lama buku 2004 tadi ya, apa 2003. Itu sudah ada di open source dan sudah diterjemahkan ke Indonesia. Walaupun saya bandingin enak bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesianya kayaknya diterjemahin oleh sastrawan kayaknya. Ahli sastra Inggris kayaknya. Bukan yang nekunin negara atau politik. Eh, apa ya enak sih cuman kalau di ada beberapa kalimat yang saya ketemu kayaknya ini nggak cocok nih gitu ya enaknya bahasa Inggrisnya gitu. Saya udah simpen kemana itu buku udah lama. Oke, tidak ada. Dia nulis motret negara di dunia karena kan Fukuyama ini seorang futurolog ya. Em, bagus apa kiprahnya bukunya tiga. Ya, ini yang terakhir ya, saya belum ketemu setelah ini kayaknya 2004 ya. Setelah itu apa saya nggak ngikutin ya gitu. Mohon maaf kalau ada lagi sebelumnya yang terkenal yang ngomong Megatrend apa ya lupa saya. Ya tentang masa depan negara tanpa batas begitu ya. Nah ini dia ngecek negara di dunia tentang lingkup fungsi dan kekuatan. Apa yang dikerjakan negara sama kekuatannya gitu loh. Ya. Jadi negara-negara dunia ini banyak yang beraktivitas beraneka ragam, ada yang sedikit gitu.
Nah, yang minimal disebut fungsi minimal, terus ada yang sedang, lalu yang aktivis itu semua yang di bawah ini, yang di minimal, di menengah ada gitu ya. Kalau sudah sampai aktivis, Mas. Kalau di menengah berarti hanya menengah dan di bawahnya. Kalau minimal ya ini aja. Ya. Negara itu makin aktif, makin banyak fungsi, ya, sampai ke redistribusi kekayaan, kebijakan industri, ekonomi lah. Ini ekonomi diintervensi, gitu ya. Ini yang welfare state awal. Nah, ini yang watchdog state. Masih ada negara-negara yang minim, ya. Udah beranjak sini sih, ya, ke welfare state gitu. Ya mungkin nggak sebanyak di beberapa negara begitu ya, tapi fungsi menengah umumnya. Nah, lalu kekuatan. Jadi ada negara yang fungsinya banyak tapi lemah. Ada yang fungsinya sedikit, kuat. Ada yang fungsinya dikit lemah, gitu ya, gitu. Dia potret dua dimensi itu nanti ada titik-titik negara. Nah, saya sayang nggak potret. Indonesia itu termasuk banyak lemah, banyak banget yang dikerjakan, tapi law enforcement-nya lemah, gitu ya. Amerika, Anda nggak ini ragu lah, pasti sudah berasumsi. Disebut di bukunya Francis Fukuyama. Kegiatannya banyak, tapi law enforcement-nya kuat, gitu. Amerika di kanan atas, ya. Ada yang di kiri bawah, ada yang di tengah-tengah, Mas, gitu. Ada yang tengah atas, tengah bawah ada, gitu ya. Nah, silakan, itu menarik. Lalu ada bagaimana menggerakkan ke arah kanan atas, gitu loh, ya. Dia ya memikirkan kalau suruh milih, mendingan yang sedikit tapi kuat, Mas, law enforcement, gitu, ya, law enforcement. Oke, nah, kan awal tadi saya singgung-singgung paradigma yang muncul government, ya, bukan governance, ini government, ini, ya, ini terus governance bareng-bareng, Mas. Ini politik, ruang politik, ini pemerintah agensinya, ini public administration. Ini paradigma government itu linier dari ruang politik, lalu dikendalikan pemerintah, maka instrumennya public administration, gitu. Ini udah nggak laku sekarang governance, ya, ruang politik, public administration ikut, government ikut begitu bareng-bareng, ya, maka disebut governance. Bahkan ada stakeholder lain terlibat kalau diperlukan di dalam hal perumusan kebijakan, dalam pelaksanaan juga diajak serta sekarang ini, ya. Ya mungkin di negara-negara otoriter kayak Korea Utara masih government, ya, masih. Tapi apa namanya di berbagai negara maju barat governance, ya, sudah berkembang. Indonesia dorong demokratisasi juga pengennya inklusif, ya, semua terlibat. Hanya mungkin ya kalau Anda ngerasakan masih di sektor tertentu, aktor tertentu masih ada apa minim partisipasi, belum inklusif begitu ya. Itu warna-warni ya, tinggal dorong gitu. Nah, sekarang didorong ke governance yang pasti ya, gitu loh. Nah, apa namanya? Anda bisa baca ya di antara politik administrasi publik terhadap pemerintah ya kan ini ya kan semula paradigmanya government linear. Maka dulu ada clean government, clean ini harus clean gitu supaya bisa bagus mengendalikan public administration ya. Ini dalam arti sempit juga ini. Sekarang kan sudah modern melibatkan ruang yang lebih lebar ya, 3 cabang kekuasaan gitu. Oke, nah sini yang perlu saya sampaikan, memang ada dalam ruang politik bersentuhan ya, di dalam administrasi publiknya sendiri sudah ada aspek politik. Dalam negara bangsa, struktur politik memang nggak bisa lepas dari administrasi publik atau sebaliknya ya. Ini beda antara government to governance, Mas, Mbak. Ya. Dari aktornya, fungsinya, strukturnya, sifat interaksi, distribusi kekuasaan.
Ya, kita sedang dorong governance. Makanya kalau ini clean government, di sini good governance. Good governance gitu. Yang ini gambarnya mana ya? Oh, nggak ada di bawah kali. Ah, ini ya. Di UNDP ini yang nulis 8. Saya balik lagi dulu. Nah, kan aktor besar jumlahnya. Ini mono, mon- monolitik pemerintah, agensi pemerintah. Fungsi konsultasi kolaborasi. Ini minim, sedikit, bahkan jarang kolaborasi dan konsultasi. Struktur, ini fleksibel, ini tertutup cenderung, kaku, otoritatif, ini fungsional, sukarela, ini kewajiban ya, sifat interaksi, ini horizontal, ini hierarkis. Distribusi kekuasaan, negara mengajak partisipasi, ini sedikit, dominasi malah ya, dominasi. Itu ya. Ini contohnya di urban governance yang ditulis Lakuyan. Urban governance banyak pihak. Sekarang ngelola kota dengan urban governance, ya urban governance, gitu loh. IKN undang-undangnya top down, ya top down. Tapi mungkin aktor-aktor di dalamnya mengajak serta, mungkin, ya. Tapi undang-undangnya sebetulnya bisa hanya top down, ya, karena sentralistik tuh, ya IKN, calon kota, ya calon. Oke, nah. Governance di samping merupakan bagian dari administrasi publik juga acap kali digunakan mengerucut pada kepemimpinan. Ini nggak enaknya di sini nih. Sering orang juga ngomong tata kelola governance, governance yang harusnya banyak pihak, ya kalau di Indonesia kan jadi tata kelola itu mengerucut ke leadership unit organisasi. Tata kelolanya gimana sih? Itu maksudnya tata kelola rektornya, misalnya kalau UI ya, gitu loh. Tapi bisa jadi hubungan antar organ pengambil keputusan. Ya. Nah, di birokrasi kan relatif hanya leader, birokrasi unit apa kayak gitu. Kementerian, menterinya, memang ada dewan-dewan. Kalau di UI kan kebetulan Badan Hukum Perguruan Tinggi ya, ada MWA, Senat Akademik, DGB ya. Nah, kalau Pemda, nah baru deh kepala daerah bersama DPRD. Tapi kalau tata kelola mengerucut ya, dia nunjuknya hanya kepala daerahnya, ya leadership dari kepala daerah. Governance itu leadership kepala daerah, ya. Kalau lagi apa mengerucut ya, image-nya itu ke kepemimpinan Mas yang minggu lalu dibahas. Ya, interaksi yang ideal adalah ruang demokrasi. Ya, gitu. Governance bergeser atas dasar policy, hasil dari interaksi politik, pemerintah, dan administrasi publik. Yang ideal itu dalam demokrasi. Ya, tadi di awal diungkap, kan public administration does not exist in policy vacuum, ya kan? Politik, policy, dan politis saling terkait, gitu loh. Di sini letak pentingnya nilai demokrasi. Kita akan masuk demokrasi berikutnya. Politik sudah dikupas, ya, governance juga disinggung-singgung. Mungkin ada yang mau diskusiin sebelum demokrasi, Mas, Mbak. Ini tema naik lagi, nilai demokrasi. Nah, demokrasi, kata Pak Gunadi sekali lagi, we no taxation without representation. Nah, ya kan? Tapi nilai demokrasi politiknya, Mas. Pak Gun tuh di bukunya, di depan lagi. Ya, ini ada anak S2 tapi masih bayi, ikut-ikutan. Ya kan? Oke. Ada lagi, ada pertanyaan? Enggak? Silakan jangan ragu. Masih belum pada on cam ya, apa pulang kerja atau di tempat kerjaan atau di kafe ya kan, masih malas, masih ngerjain yang lain. Silakan, Mas Peter mau tanya, Peter M. Dulu ada orang Belanda di UI ya,
sosiologi kota namanya Peter M. Nas. Nah, ya ahli perkotaan Indonesia. Silakan Mas, ada pertanyaan? Tidak? Belum? Sebelum Pak. Oke. Yang lain? Mas Bram, biasanya nanya Bram Sostenes yang Ya, selalu Prof. Eh, belum saat ini belum belum. ada pertanyaan sih, Prof. Oke. Sekarang yang ibu-ibu, Bu Ambarwati, oh jadi off cam. Silakan Bu Ambarwati. Ya belum, Prof. Belum. Satu lagi. Monica Christine. Nggak ada, Prof. Nggak ada. Oh, tadi nggak dengerin sih, jadi ya bingung mau nanya apa ya. Oke, ini biasanya Mas Romi Sukma. Satu lagi, kalau enggak saya langsung kembali. Terkait dengan governance, Prof. Silakan. Governance kan terkait dengan tata kelola ya, Prof. Kalau mendengar kata tata kelola itu saya jadi teringat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang disebut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, Prof. Itu biasanya kalau selama saya bekerja dulu, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak ada panduannya, misalkan tidak ada di undang-undang gitu, biasanya asas-asas inilah yang menjadi dasar bagi atasan itu untuk mengambil sebuah diskresi gitu, Prof. Jadi sebenarnya dengan adanya undang-undang ini, sebenarnya Indonesia itu sendiri apakah memang memang sudah ada kesadaran gitu, Prof, untuk mengarah ke dari government ke governance gitu, untuk menciptakan untuk mencapai apa ya istilahnya good governance ya sebenarnya, Prof. Iya. Sebenarnya kalau di sejarah di Indonesia sendiri perkembangannya itu bagaimana sih, Prof? Dulu di pemerintah tuh kayak gimana hingga sekarang gitu. Ya, oke, good question, Mas. Terima kasih. Tadi saya nyinggung kuatnya government, itu sempat terbukti sebelum ada banyak diskusi bergaung governance, itu ada gaung menjelang itu clean government dulu. Karena ya dirasakan korupsi juga ada muncul kan gitu. Nah, lalu clean government. Jadi performance ya setelah saya masih ingat soal layanan publik harus service excellent. Nah, itu clean government apa, mengemuka gitu loh. Nah, governance itu kebetulan memang setelah Soeharto jatuh, governance choose gitu. Nah, clean government sebelum tuh, nah, sebelum itu gaungnya kencang gitu. Di Indonesia khusus ada peristiwa luar biasa perekonomian dan Soeharto jatuh. Bersamaan itu menguat secara jelas governance dan ada good governance ya sebanding dengan clean government. Kalau good governance ada nilai-nilai yang UNDP tadi ngomong 8 itu. Lalu berjalannya dalam praktek pemerintahan Indonesia diadopsi di berbagai undang-undang jadi prinsip pemerintahan ya. Dan memang dibikinin juga juklak juknisnya oleh entah UNDP entah World Bank diambil oleh Bappenas supaya di apa implementasikan di berbagai sektor, dibawa ke pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah harus mengenal good governance gitu. Ada juga ya dari Kementerian Dalam Negeri mengarahkan sesuai yang dirumuskan Bappenas ya. Jadi akhirnya apa obligasinya makin kuat ya. Jadi harus ditegakkan meskipun dalam praktek kan namanya praktek banyak aktor ya kan gitu loh. Itu lingkungan juga membuat sedemikian rupa, itu norma kan seperti yang terjadi di berbagai tempat dari sejak dulu pelanggaran ya terus makanya harus ada monitoring, evaluasi secara terus-menerus gitu untuk
prinsip-prinsip good governance ini bisa terimplementasi apa enggak. Ya saya kira prosesnya itu enggak jauh dari riset-riset di berbagai negara, lalu menjadi konsep, ya, lalu diterapkan di dunia empirik, termasuk di Indonesia. Pada saat clean government, itu juga bersamaan dengan NPM, Mas. NPM tuh ikutnya swastanisasi, sehingga kalau nggak clean, itu merepotkan swastanisasi. Jadi tambah ricuh swastanisasi. Ya. Maka clean government, clean government. Anda mengajak kita nggak clean kotor susah begitu. Ya, jadi mengemuka tuh. Ya. Sayangnya beban perekonomian besar. Kalau kasus di Indonesia perjalanan itu diselingi oleh jatuhnya kepemimpinan, ada suksesi, ya, ada lengsernya Soeharto gitu loh. Ya, ya sementara di negara lain ada yang juga ngadepin resesi nggak sampai, ada yang jatuh juga, ada yang enggak begitu kan, gitu ya, warna-warni. Nah, good governance bareng-bareng di dunia juga karena ini dari UNDP, ya, dari World Bank, governance dan good governance gitu, ya. Hampir seirama gitulah kira-kira. Ada gelombang demokratisasi karena governance kan partisipasi publik, ya, gitu. Demokratisasi itu gelombang ketiga katanya, ya Mas. Yang ditandai dengan eh, apa? Gelombang kedua ya. Kalau gelombang ketiga itu Arab Spring, ya, Arab Spring. Nah, saya kira disebutnya gelombang dua. Nah, gitu loh. Oke, itu Mas Romi. Ada yang lain? Enggak? Kita balik lagi. Oke, ini memang tema yang makro, ya, makro besar. Administrasi publik masuk via harus disampaikan, ya, sebagai basic gitu loh. Basic konsep mempelajari administrasi publik. Ya, ini mau masuk demokrasi kan? Ini tadi karakteristik good governance saya sudah jelasin. Nah, kan demokrasi tuh, ruang demokrasi itu yang ideal menurut mereka, menurut pemikiran modern Barat, yang harusnya muncul dalam merumuskan kesepakatan dalam tata kelola governance, ya, yang didamkan gitu. Inklusif, partisipatif, ya, gitu loh. Jadi kita pahami dulu apa nilai demokrasi. Nah, demokrasi kita tahu sejak Plato itu merumuskan, lalu ada tulisannya Mosher dalam Democracy and Public Service. Dia bilang, merujuk Plato tentu ya, government rule of the people, by the people, and for the people. Ya. Jadi pemerintahan untuk, oleh masyarakat, oleh rakyat, ya, eh, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini gara-gara tulisannya Plato yang dipolis Yunani, Mas. Masih dirujuk banyak orang, sampailah Mosher, Frederick Mosher. Itu buku tahun 70-an. Ahli administrasi publik. Ya. Di bukunya nulis, apakah kata by itu all the people seperti dalam polis Yunani? Kata Mosher iya, sehingga tercipta participatory demokrasi. Jadi kata by itu by the people, nah, oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, by-nya itu maksudnya all the people, nah, ya kan gitu. Jawabannya iya Mas. Nah sekarang ditanya lagi sama dia, dia jawab, nanya sendiri, jawab sendiri, terus nanya lagi, bagaimana di nation state, negara bangsa yang besar, besar kayak Indonesia, bayangin Anda, nggak usah besar-besar juga sudah kerepotan seperti Singapura, ya. Apakah bayinya juga sama? Kalau dulu kan di polis Yunani kecil, ngumpul di
yang kolesom itu sudah semua masyarakat langsung mutus ya. Jadi all the people. Nah, nation state all the people enggak. Nah, gitu kan? All the people or does not all the people. Nah, ternyata jawaban Moser individual elected by the people, Mas. Individual elected by the people. Jadi by-nya oleh wakil, Mas, wakil rakyat. Mereka dipilih rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat. Akhirnya tercipta bukan direct demokrasi, Mas, seperti di Yunani. Bukan direct atau participatory demokrasi, tapi representatif atau indirect demokrasi. Jadi demokrasi ada dua, ya. Demokrasi itu ada dua, Mas. Tuh, ya. Two type of democracies, menurut Moser, direct sama indirect. Semuanya demokratis enggak, Mas? Direct sama indirect. Demokratis. Karena dipilih kan melalui masyarakat. Yang indirect sehingga ada representatif tetap melalui direct demokrasi. Dia dipilih langsung masyarakat untuk mewakili gitu loh. Jadi demokratis. Kalau yang bekerja DPR, yang lembaga wakil rakyat, itu juga demokratis. Kita percayakan sudah biar dia kerja. Itu demokratis, Mas. Kecuali enggak ada pemilu. Sudah kayak militer di Myanmar, ya, Aung San Suu Kyi itu dikudeta, dia menyatakan dirinya pemimpin, mengendalikan negara, bubarin semua itu, jadi langsung ada pemimpin tertinggi militer. Kalau itu bukan demokrasi baru itu, Mas, gitu loh, ya. Kalau indirect tetap demokrasi, demokratis bahkan, ya. Amerika sampai sekarang ngandelin representatif. Nggak ada pilkada langsung, cuma dua negara bagian. Australia semuanya nggak ada yang direct, ya semuanya mau wakil rakyat. Di Eropa hampir semua, kecuali kota London kemarin wali kota London, ya pakai pilkada ngikutin Indonesia. Yang lain enggak. Nah, Indonesia luar biasa ya, DPRD-nya dipilih, kepala daerahnya dipilih langsung. Nanti kita percayakan ke kepala daerah, hanya satu orang ya, untuk menjalankan demokrasi. Ya, kita merasakan demokrasi langsungnya pas pemilu, gitu ya, gitu. Pas perjalanannya pakai representatif semua, ya. Yang satu DPRD, yang satu kepala daerah, di atas juga parlemen sama presiden, ya kan, gitu. Oke, lanjut. Nah, demokrasi itu harus pahami ya kan, have a say, citizen have a voice ya kan, gitu loh, menentukan pemerintah, the voice, Mas, melalui elected representative, bahkan bisa langsung dia juga ya. There are free and fair election and citizen can run for political office ya. The right and freedom of citizen are protected. Nah, itu dalam demokrasi, Mas. Ya, voice bisa langsung, ya, bisa melalui elected representatifnya juga. Nah, ada moral commitment. Pertama, individual is primary measure of human value. Jadi, di ukurannya sampai satuan individu, Mas, demokrasi itu, ya. Maka tadi pileknya kan dari individu, walaupun nanti representatif setelah pileg. Pemilu semua individu, pemilu, ya, voice-nya dari pemilu soalnya. Democratic morality suggests that all persons are created equal. Jadi dalam negara demokratis, secara moral semua orang sama, nggak ada yang beda, ya. Democratic morality emphasizes widespread participation among the citizen in the making of major decision. Ya, nanti begitu pakai representatif, masyarakatnya jadi lemah,
yang jadi anggota dewan yang kuat ya. Itulah kejadiannya Mas. Jadi elit yang DPRD. Masyarakat tetap orang kecil. Maka pada saat pemilu jangan sampai suaranya dibeli dengan mudah. Money politik ya. Itulah satu-satunya untuk Bergen Mas. Ya ini memang menyadarkan ini ya gampang-gampang susah ya. Itu di kondisi perekonomian yang lemah. Karena itu Pak Mahfud Sidik Anda kenal Dirjen Perimbangan Keuangan pernah kan? Dirjen Pajak pernah ya. Itu ngomong bahwa eh, apa? Demokrasi itu yang rujuk Pak Budiono rupanya waktu guru besar ya. Pak Budiono wakil presiden ya. Waktu guru besar di UGM. Nah, habis berapa lama Pak Mahfud ini buat makalah ya. Kayaknya ngerujuk beliau bahwa untuk demokrasi itu terawat dengan baik, itu net income per kapita kondisi perekonomian kita itu masyarakat harus sudah bagus selama masih di bawah 8.000 US dollar per tahun susah katanya. Indonesia masih 3.000 kan? Susah banget merangkak 5.000 Mas. Padahal katanya untuk bagus terawat demokrasi yang oke itu 8.000 ya, berarti masih membuka peluang money politik, Mas. Nah, value-nya tuh individualism, equality, and liberty, Mas. Mbak. Individualism itu dignity and integrity of individual is supreme, Mas. Equality has equal, ya, setiap individu. Liberty bebas dalam tanggung jawab, ya. Ini yang harus disampaikan berikutnya. Ada value di masyarakat, ya, harus diperhatikan, tidak bentrok, ya kan, gitu loh. Nggak sebebas-bebasnya itu. Ya walaupun supreme important dignity and integrity. Nah, integrity-nya dikurungin sama value ya. Dignity and integrity itu. Nah, gitu loh. Walaupun supreme ya, setiap individu bebas. Hatuannya individu. Liberty, pursue happiness, ya, equal ya. Dikurungin ada value di masyarakatnya. Oke. He or she should have the maximum opportunity to select his or own purpose in life and to choose the mean to accomplish them. Ya ini ya. Jadi diikuti itu maksimum opportunity ya. Silakan pilihannya Mas. Gitu ya. Itu liberty disambungkan dengan equality individualism yang dignity dan integrity-nya diperhatikan ya. Itu demokrasi Mas. Oke. Nah, akhirnya kan ke administrasi publik. Ya. Tadi di ruang yang supaya partisipatif itu sampai harus disampaikan nilai demokrasi menurut liberal Barat, ya, demokrasi modern Barat, ya, itu menjadi basis gitu. Nah, tetap keteraturan. Selanjutnya itu butuh keteraturan, namanya negara bangsa, Mas. Bernegara itu akhirnya juga basis demokrasi, terus konteks negara, maka namanya organisasi, ingat, tidak akan efektif meraih tujuan kalau nggak ada keteraturan. Nah, di sini, Mas. Jadi akhirnya nggak bebas-bebas amat sampai benar-benar gitu kan, demokrasi individualisme itu Amerika aja memahami sebagai negara pendekar demokrasi ada kerangkeng tetap koridornya negara bangsa itu basic law undang-undang dasar harus di ikuti ya kan gitu loh. Ada tatanan. Akhirnya untuk mewujudkan itu perlu dikenalkan bahkan lebih konkret supaya bisa efektif ada yang namanya birokrasi. Nah, kita mau masuk birokrasi nih setelah demokrasi. Ya, jadi organisasi itu embedded di dalamnya terdapat birokrasi negara. Supaya bisa demokrasi juga bisa dijagain,
Lalu keteraturan negara bangsa dijagain siapa yang jaga? Birokrasi. Sekaligus layanan publik nanti, Mas. Gitu. Jadi ada birokrasi, butuh uang, pajak. Itulah Anda, ya kan? Supaya keteraturan itu terjaga, ada yang jagain, ada pajak. Tapi demokrasi tadi, ya, gitu. Nah, kita mau masuk birokrasi. Birokrasi mengefektifkan kesepakatan, gitu loh, Mas. Oke, sekarang mau masuk birokrasi, mau nanya, diskusi, enggak lagi. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Saya mau nanya, Prof. Oh, silakan, Mas Bram. Iyalah, Mas. Monggo, Mas. Ya, baik begini, Prof. Ini terkait demokrasi, Prof. Hmm, Jadi kan masing-masing negara itu kan sebenarnya mereka mempunyai kesepakatan tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar bagaimana founding fathers mereka menyelenggarakan negara. Terkait dengan Indonesia, kita itu ada namanya Pancasila, prinsip-prinsip hmm, kita bernegara. Di pasal 4, di sila keempat itu kan bunyinya gini, Prof. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau menurut saya, Prof, sampai dengan tahun 98, sila keempat ini masih pas dengan kita. Tapi pada saat setelah reformasi dan diadakannya dengan demokrasi langsung yang langsung dipilih oleh rakyatnya, ini kan udah jadi seperti di luar batas konteks. Karena kalau menurut saya begini, Bro, kita ini orang Indonesia sebagian besar masih belum bisa untuk mentoleransi perbedaan-perbedaan tentang pandangan politik. Jadi besar sekali, banyak contoh pemilu kita beberapa waktu lah. Besar sekali gesekan-gesekan di antara masing-masing pendukung dari calon-calon pemimpin yang dipilih oleh langsung. Ini sangat berbeda sekali dengan sebelum tahun 98 pada saat pemilihan itu semuanya melalui mekanisme representatif. Saya sih masih sempat merasakan beberapa masa di mana masa Orde Baru itu rasanya tidak pernah ada ribut atau ricuh hanya terkait isu pandangan politik. Karena partai politik sudah ada dari dulu, tapi karena sifat pemilihannya itu representatif, isunya itu semakin, gesekan itu semakin diminimalisir. Cuman dengan berjalan sekarang, pemilihan langsung ini banyak sekali efek-efek yang langsung bersinggungan dengan para masyarakat Indonesia yang benar-benar belum melek dan belum dewasa secara politik untuk terima perbedaan pandangan. Nah, kira-kira gimana, Prof? Apakah kan seperti Prof bilang di Amerika itu mereka tidak demokrasi murni yang langsung, masih representatif juga. Di Australia juga seperti itu. Nah, kira-kira untuk kita apakah Indonesia itu masih layak, masih lebih cocok dengan keadaan representatif perwakilan seperti sila keempat, atau memang demokrasi langsung itu memang untuk kita sudah pas? Kira-kira seperti itu, Prof. iya, Mas. Bagus, Mas Bram. Diskusi ini juga kenceng banget waktu menginterpretasikan amandemen Undang-Undang Dasar yang kelak akhirnya jadi langsung. Gitu. Presiden ditulis langsung itu ada diskusi gitu. Ini bener nggak mau langsung kayak gitu? Karena Pancasila begitu bilangnya. Sebagian besar ahli hukum awal juga ngajunya Pancasila. Tapi ada yang mengusung langsung. Ya, saat itu di daerah DPRD jelek karena reform jatuh, terus yang angkat DPRD, yang milih DPRD jelek, banyak dianggap KPK. Ada usulan pemilihan langsung juga, nyambung nasional sama lokal. Pas masih suasana amandemen Undang-Undang Dasar. Amandemen keberapa yang saat itu sedang membahas pilpres, ya gitu. Sama pilkada, pilpresnya udah ditulis langsung, terus pilkadanya nih interpretasi kepala daerah ini
jadi langsung apa enggak, itu juga muncul panjang Mas. Nah, kalau lihat Bung Hatta itu nggak setuju sejak beliau awal ya, tahun 57 bikin undang-undang Pemda yang pilihan langsung, beliau keluar dari dua sejoli dengan Pak Karno. Dia nggak setuju karena dia memprediksi Indonesia akan tercapik-capik kalau pilkada langsung. Itu pilkada tuh karena di saat yang lalu yang nasional selalu melalui MPR ya, selalu melalui MPR, DPR dan utusan daerah, utusan golongan, bahkan karena situasi ya pasti nggak bisa langsung ya gitu. Kalau pileknya baru sekali tahun 55 ya kan, sebelum Soeharto, masa Soeharto. Nah, pemilu gitu. Pemilu kan baru 55. Nah, jadi kalau lihat Amerika saja ya, jadi jangan diomong bahwa yang melalui tidak langsung itu demokrasi nggak murni. Semua murni. Yang langsung dan tidak langsung murni. Dan kebetulan langsung itu hanya untuk kepala daerah dan presiden. Berikutnya yang bekerja presiden sama kepala daerah jadi nggak langsung juga. Anda ngontrolnya pada saat pemilu sama kayak untuk ke DPRD. Dan Pancasila sila 4 seperti Mas Bram ngomong ya, sebagian ahli hukum ngomong itu nggak pas yang sekarang, Mas, Mbak. Ya. Nah, kalau amandemen sekarang itu situasinya nggak memungkinkan, ya bisa diinterpretasikan macam-macam terhadap kedudukan Pak Jokowi. Nanti dikira Pak Jokowi yang minta dan sebagainya. Walaupun mungkin akhirnya nyatok ya. Jadi suasana mau pilpres ini mungkin tetap lanjutkan. Jika ada pikiran merubah, itu setelah pilpres. Nah, itu kan diskusikan lagi amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan untuk melakukan itu juga harus ada syarat-syarat. Sekarang Undang-Undang Dasar begitu mengunci kuat ya. Jadi pikiran itu masih bisa terbuka. Kalau ditanya ke saya, ada hal yang nggak cocok khususnya di pilkada, Mas. Nggak cocok dengan pemerintahan kita. Kalau di pilpres, mungkin ahli-ahli politik secara nasional, saya kebetulan concern ke pemerintahan daerah, itu pilkada nggak cocok dengan sistem yang dibangun dalam pemerintahan daerah kita. Jadi kalau mau, ya melalui DPRD, dan DPRD ini diperbaiki kalau memang buruk. Dulu ya, gitu loh. Dulu kan ngomongnya buruk. Sekarang bagaimana? Apakah masih juga kapasitasnya lemah? Ya, itu diperbaiki juga. Ya, jadi kecuali mau dihilangkan sistem yang nggak klopnya, gara-gara kita kiblat Erokontinental ke Anglo-Saxon, kemudian pilkadanya dikuatkan ya. Nah, ini yang juga saya harus lihat apakah kecenderungan kita mau terus memegang hasil warisan Belanda atau membuang. Kalau hasil warisan Belanda, kita nggak kenal pilkada langsung, nggak cocok gitu ya. Karena kita masih ada nilai Belandanya yang Erokontinental yang nggak cocok pilkada langsung ya. Nah, ya kembali kalau Pancasila sih tetap seperti Anda ya. Ada sebagian yang menganggap nggak cocok sama Pancasila. Ada ahli hukum yang menganggap Pancasila bisa menyesuaikan. Nah, ini harus disadarkan ke mereka atau ketemu mana sih kita ke depan gitu ya. Ada yang ngomong kalau balik ke DPRD flashback. Padahal enggak. Antara demokrasi langsung dan tidak langsung bukan sesuatu yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ya, pasti Anda sebagian ya setuju nggak setuju, lalu sebagian kalau melalui perwakilan, ya saya nggak bisa jadi milih calonnya saya dong gitu. Ya ada yang begitu. Cuma pikirkan bangsa kita ya. Ini prediksi Bung Hatta menurut saya sih real nyata. Kita tercabik-cabik ya. Tapi saya nggak apa kan akademisi nih. Kecuali saya ada di lapangan ya. Saya harus decisif gitu loh. Silakan Anda punya pandangan yang berbeda atau sama ya. Saya bilang
ini eh, apa namanya eh, prediksi Bung Hatta, Pancasila dan sebagainya, biasanya nggak perlu pilkada langsung dan pilpres langsung, hanya penguatan sistem kepartean sama perwakilan kita jangan sampai lupa ya gitu. Karena kita kecewa juga sama perwakilan yang buruk gitu kan, gitu loh. Oke, Pak Bram, Anda lah yang nanti terus ngusung, Mas. Saya paham Prof dengan Prof. Oke, Terima kasih Prof. disuarakan dan Anda akan dapat tantangan besar. Oke, baik kita lanjutkan beberapa apa? Karena ini materi yang terakhirnya yaitu tentang birokrasi. Birokrasi dikupas lumayan panjang. Ini mudah-mudahan waktu cukup ya. Nah, karena memang sudah di ujung di ujung temanya ya gitu. Birokrasi itu punya value ya, birokrasi. Tadi saya buka dengan untuk apa instrumen pengorganisasian akhirnya keteraturan dan sebagainya itu ya yang tadi ini ya itu melalui birokrasi dikendalikan administrasi publik ya. Jadi punya value. First, the need to bring together the work of many individuals in order to achieve purpose for beyond the capabilities of any single individual. Kita tahu begitu berorganisasi real kan mesti kemudian ada bagi kerja dan akhirnya di situ konkretnya di biro-biro ya, birokrasi gitu loh. Jadi dia adalah sistem yang terstruktur hierarkis. Pengorganisasian itu apa sih? Konkretnya ada hierarki. Nah ini Mas, yang kedua ya. Birokrasi itu value yang termasuk di dalamnya ya. Ada kerja bareng, lalu ada hierarki gitu loh ya. Maka bisa efektif menjalankan apa misi gitu kan. Bureaucratic organization generally assume that power and authority flow from the top. Ya, authority and power flow from the top, ngalir dari atas. Maka pasti bisa untuk menggerakkan ya kan, menertibkan untuk eh, apa keteraturan gitu ya, untuk keteraturan. Ya, kalau tidak ada begitu aja begitu kita pengen Pancasila terus nggak ada yang organize, kita ingin negara sejahtera nggak ada yang organize, waduh masing-masing ya kan Mas, jadi ada pemerintah ada birokrasi, pemerintah doang instrumennya apa? Administrasi publik kerja bareng lalu konkretnya apa, ada hierarki gitu loh ya. Nah feature-nya hierarchical authority karena itu. Lalu job specialization, Mas. Formalized role. Ini akhirnya dalam fakta sering formalisasi. Nah, ini yang harus dihindari, Mas. Formalisasi nih, kritik ya. Job spesialisasi juga akhirnya jadi esprit de corps, apa namanya? Jadi skat-skat. Nah, ini juga efek. Hierarki efeknya kaku. Nah, ini ada efek negatifnya ya. Yang nanti kelak disebut red tape. Nah, tapi penting awalnya kan dan nggak bisa dihindari negara itu tanpa birokrasi nggak bisa, harus ada ya. Jadi dia form of social organization ya, ada fiturnya spesialisasi, simplicity, all problem solution procedure are categorized, coordination, stability, organisasi SNN. Tujuan juga ya di situ harusnya alat tapi begitu muncul kan jadi kayak tujuan in itself ya. Resistant to change. Nah, ini Mas. Tuh, fiturnya resistant to change, cenderung mager kalau udah di birokrasi, Mas. Ya. Nah, birokrasi karena itu always need reform. Jangan lupa Mas, reform begitu. Berapa waktu reform. Ya, birokrasi itu resistant to change. Dia disiapkan untuk jadi solusi, tapi sering ada problem gara-gara birokrasi, ya gitu loh. Katanya kayak kotak Pandora, Mas. Ya, ini kayaknya yang nulis tulisan awal yang kotak Pandora. Dibikin
itu kayak kotak Pandora dibuka, masalah terus, walaupun dia solusi. Oke, ya. Nah, ini Mas Safrid Russell nulis juga. Birokrasi itu totalitas government office or bureau. Dua, all public official. Tiga, red tape, Mas. Tuh, birokrasi jadi red tape. Empat, specific set of structural arrangement. Jadi structural arrangement dalam administrasi publik, dalam negara gitu ya. Prof Ben rujuk Frederick ya, gitu loh. Yang rujuk Crozier. Nah, birokrasi pemerintahan oleh biro-biro. Nah, menurut Weber, rasionalisasi of collective activities. Birokrasi itu memang harus rasional, gitu. Aktivitas yang harus dipikir dengan akal sehat, bukan dengan mistis, bukan subjektif, bukan personal, tapi bersama, kepentingan bersama, gitu, Mas. Tapi birokrasi menurut Rick juga slowness, penderousness, routine, complication, itu red tape. Nah, red tape, ya. Pengertian kedua merujuk Victor Thomson, biro rationality. Ya, golongan ketiga dikenal biro patologi. Ya, yang kedua itu Anda lihat ya, Max Weber rasionalisasi itu biro rationality. Kalau yang ketiga yang penderousness, red tape itu biro patologi, penyakit birokrasi, Mas. Itu Prof Ben ya. Ini red tape. Wah, Word benang kaset ruwet. Red tape itu kaset ruwet. Birokrasi itu kayak kaset ruwet, Mas. Gitu loh. Maka perlu reform. Birokrasi yang kita kenal itu enggak jauh dari sumbangan pemikiran Weber. Ya, Weber hebat Weber. Sebelum ada Weber, Mas, birokrasi pemerintahan itu semrawut, eh, apa dikenalnya KKN, KKN, ya, kolutif, personal gitu, ya nggak ada keteraturan, semau maunya bos tuh. Nah begitu Weber nulis, dia riset nulis birokrasi Weberian itu yang dikenal the ideal type of bureaucracy. Nah, pengaruhnya besar banget ke Eropa sampai Amerika, sampai dunia, dibawa sama ahli-ahli politik, ahli-ahli administrasi. Ya, Weberian. Jadi bangun negara berkembang di bawah konsep Weberian. Ya, negara harus dibuatkan birokrasi Weber gitu loh. Ya, gitu. Tadinya Cato Ballo, jadi mempengaruhi budaya Eropa, Mas. Tulisan Weber, Mas. Ya, jadi 1800-an ya. 1700 jangan-jangan pada saat Adam Smith itu ya. Jadi eh, pemicu perubahan gitu birokrasi Weber. Cirinya apa? Hierarki wewenang diatur dalam aturan ya, laws and regulation. Ada diferensiasi gitu loh. Fungsi dalam organisasi jelas. Jangan semua ngerjakan apa saja nggak jelas gitu loh. Terus nggak ada aturan main. Nah, terus nggak ada hierarki ya, dibuatkan hierarki yang di atas melingkupi di bawah, ada spesialisasi, terus tanggung jawabnya makin dipecah begitu kan. Rekrutmen terbuka, kompetensi atas dasar prosedur, ada hubungan diagonal, vertikal, horizontal yang impersonal. Nah ya, gitu loh. Coba kritiknya nanti kayak mesin, kayak kaku gitu loh. Nah ya, jadi dikenalnya legal impersonal rasional. Jadi untuk mencapai efisiensi gitu. Ya benar Mas, begitu diteratur begitu Eropa efisien. Maka kompetitif. Ya penjajahan terus ya jadi membesar kekayaannya gitu gara-gara birokrasinya efektif, mempengaruhi budaya ya dari masyarakat Eropa. Jadi efisien Mas. Tapi ada kritik kemudian setelah berkembang begitu ya, kayak mesin tidak mengingatkan konflik, sulit inovasi jadinya ya. Nah, belakangan berkembang pendekatan kemanusiaan ya. Nah, itu akhirnya apakah Weber ditinggalin? Enggak. Jadi Weber harus kuat,
terus ada pendekatan kemanusiaan, perilaku gitu, lalu bahkan NPM, swastanisasi. Jadi swastanisasi di Eropa dan Amerika, di negara maju, setelah birokrasi Weber kuat, ya, di Indonesia loncat, sehingga outsourcing sama apa public private partnership ya untuk orang yang kenal, negara jadi hancur tetap, ya gitu loh. Karena KKN, kolusi, disogok dulu, apa macam-macam. Kalau kuat Weberian, nggak kenal itu dong, ya kan? Atau faktanya mungkin rendah ya kan, karena ada kontrol masyarakat juga yang sudah tahu Weberian, ya kan? Weber bersama, ya sebetulnya ilmu ilmu yang diajarin dalam agama yang saya yakini juga ya, sudah diajarkan sejak Rasul sampai ada Khalifah Umar ya kan. Nah, impersonal Mas ya, legal. Dasarnya adalah aturan main yang dibuat gitu loh, berdasarkan ya tentu karena ini contohnya agama jadi waktu itu aturan agama ya kan gitu loh. Oke, nah ini di apa? Diacu atau berkembang di barat, Weber hebat betul ya, impersonal birokrasi itu ya. Jadi kalau ada kepentingan pribadi untuk asetnya organisasi, maka nggak boleh ya gitu loh, dipisahkan jelas gitu. Nah ini kita kendaraan operasional kantor untuk kepentingan pribadi. Nah perlu pengaturan kalau gitu. Kalau nggak bisa dihindari Mas, perlu bikin sistem. Jadi biar impersonal, silakan ya kita sesuaikan keadaan Indonesia. Tapi jangan mencolok banget, itu kan berarti aset bukan milik pribadi ya kan, kita tahu lah ya, di agama manapun nggak boleh kan gitu loh. Kalau membolehkan mungkin diatur yang jelas sepanjang apa kemudian clear ya aset negara sama kepentingan pribadi gitu loh ya. Oke, nah ini yang kan jadinya lihat beda demokrasi dan birokrasi ya gitu loh. Ini equality, hierarchy, rotation in office, seniority, freedom, command, pluralism, unity, citizen participation gitu. Ini dari Prof. Azhar Kasim ya Mas, saya ambil. Oke. Ada critical issue dari birokrasi lead to inflexible. Nah, makanya tadi reform. No adaptation, red tape, official channel, no gradual cutback, ya kan gitu Mas. Nah, jadi perlu dibirokratisasi. Dulu pernah muncul istilah ini, debirokratisasi. Nah, ini sebenarnya reform-reform Mas. Reform, itu nanti reform lagi. Reform is a never ending process, kata Kayden. Salah satunya debirokratisasi, gitu loh. Ya. Hasilnya sederhana, biaya tinggi jadi dihindari ya kan, stagnasi. Tapi terus dievaluasi, nanti ada debirokratisasi lagi atau reform lagi, reform apalah ya namanya. Menutup, filsafat modern barat memandang bahwa demokrasi menjadi basis nilai gerak negara bangsa dan menjadi nilai yang merawat eksistensi negara bangsa. Ya kita acu sesuaikan dengan Pancasila lah kira-kira ya. Kan ada pemahaman dari basis nilai yang dikemukakan di Barat juga sesuaikan dengan value di negara masing-masing kan gitu loh. Itu jangan sampai terus nggak diacu, lupa basic law kan jelas value-nya ada. Kan semua dari basic law ya. Tapi membuat basic law itu partisipatif gitu. Sehingga nanti jadi acuan. Nah, dulu kan the founding fathers betul-betul bareng-bareng kan, Sabang sampai Merauke ada wakilnya kan, panitia persiapan kemerdekaan gitu loh ya. Wah, jadi undang-undang dasar terus direform sama Pak Amin Rais juga. Bukan Pak Amin Rais ya, saat jatuhnya Soeharto itu kebetulan ketua MPR Pak Amin Rais, ada banyak komponen karena itu mewakili negara Indonesia,
Mau nggak mau itu juga akhirnya jadi acuan hukum positif kita. Hanya diskusi tentang acuan Pancasila sila keempatnya muncul, Mas, Mbak. Cuma itu sudah diketok. Ada sebagian yang diacu yang ngomongnya adalah Pancasila bisa mengikuti zaman. Rupanya itu yang diacu, ya, gitu loh. Di mana terhadap instrumen birokrasi dikendalikan oleh instrumen publik, lahir dalam ruang politik, dari government ke governance, ya, setelah sebelumnya government, kita governance. Instrumen birokrasi itu adalah birokrasi yang penting, ya, supaya bisa efektif menegakkan fungsinya. Nah, kira-kira disingkat dalam penutup sedemikian rupa 3 titik ini, Mas, Mbak. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya saya ikuti Anda. 20.06 masih panjang waktunya, masih boleh sampai 20.30. Kalau mau sampai 20.15 saja ya nggak apa-apa. Monggo. Siapa yang mau nanya? Ibu-ibu belum? Bu Linda, silakan Bu Linda. Izin bertanya, Prof. Oh, siapa ini? Irfan. Silakan Mas Rian. Sebenarnya pertanyaan saya lebih mengarah ke tugas ya, Pak. Sebenarnya Oh, yang tugas. makalah itu untuk ini kan di sini kebetulan tema saya itu kan manajemen administrasi publik, demokrasi, kompleksitas politik. Nah, Hmm. itu dari makalah itu arahnya nanti, Prof, apakah menjadi ke arah yang general dalam artian konsep secara general atau merujuk kepada semisal ada kasus mikro tertentu, Prof. Seperti itu sih, Prof, pertanyaan saya. Karena kan Hmm. temanya itu sangat luas ya, Prof, untuk kompleksitas seperti itu. Itu sengaja supaya Anda bisa luas dalam merujuk teori. Nanti begitu Oh, oke. sudah kuat teori dan di latar belakang angkat case apa, maka balik lagi ke yang spesifik silakan. Oke, Kalau siap. mau spesifik bisa lebih dalam. Kalau umum kan sulit mendalami sesuatu ya di dalam membahas. Kalau dikasih apa frame untuk nukik ke case tertentu itu bagus Mas. Silakan aja, nggak masalah. Siap, Saya siap. nggak mungkin kan saya nyariin case-nya. Jadi dibuat umum biar Anda bisa bebas. Yang pasti kebebasan itu dimanfaatkan untuk berteorinya terutama tuh ya. Jadi Anda bisa rujuk buku lebih luas gitu. Oke, bagus. Siap, terima kasih Prof. Irfan. Jalan terus. Silakan ketua kelas dari Banyumas. Siap, Prof. Monggo. Belum ada pertanyaan sih saat ini, Oke. Prof. Hmm. Karena masih kayaknya harus lebih dalam lagi nih baca-baca tentang politik, birokrasi, sama administrasi. Kayaknya Oke. lumayan berat itu topiknya. Ya, ya. Ini malam makro ya, makro dan ya apa? Karena terkait fakta bahwa eksistensi administrasi publik nggak lepas dari yang makro itu, ruang politik, nilai demokrasi ya gitu. Silakan yang sudah mau nanya, Army Reinhardt, monggo, Ya, malam Prof. malam. Ya, terkait dengan penjelasan tadi tentang demokrasi, saya sih sebenarnya yang pro demokrasi, Prof. Oke, Cuman siap. yang saya mau menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya dari dulu peneliti-peneliti ataupun Weber sendiri yang pihak-pihak yang menjelaskan tentang demokrasi ini juga mengarah tentang terkait dengan karena kan seringkali kita lihat bahwa demokrasi dilakukan tapi dengan voting ya Prof. Hmm. Artinya musyawarah mufakat itu dari berapa orang yang lebih banyak. Artinya ujung-ujungnya akhirnya ada kelompok-kelompok. Artinya uh, suara terbanyak adalah mayoritas. Akhirnya yang terjadi kan adalah terjadi negosiasi politik, Prof. Lebih ditekankan dibandingkan mencari solusi secara bersama-sama. Nah, pandangan Prof sendiri sebenarnya apakah itu merusak demokrasi sendiri atau itu memang sebab akibat yang harus diambil pada saat kita memilih untuk
menjalankan demokrasi, Prof? Ya, memang kan yang perlu diperhatikan konflik, perbedaan pendapat itu tidak merusak goal yang sedang diarah untuk memutuskan sesuatu, ya kan gitu. Itu yang harusnya dijaga. Tapi kadang-kala konfliknya perlu lempar-lemparan kursi gitu, ya. Itu yang mungkin harus dikurangi. Lemparan kursi tidak membuat pecah bangsa, ada yang memaklumin gitu. Tapi begitu derajat konsensus rendah, itu sering di beberapa negara berkembang, bahkan yang less developed, itu elit yang masuk di luar, terus manasi masyarakat untuk konflik lebih luas lagi. Itu yang harusnya jangan sampai, ya kan, gitu. Jadi koridornya itu dipahami dulu. Nah, nanti mekanisme apa yang harus dilakukan memutuskan sesuatu, memilih sesuatu. Kalau Indonesia di kerangkai itu Founding Fathers diangkat itu kan sampai Pancasila di stage seperti itu musyawarah dulu, musyawarah atau musyawarah terutama malah, ya, musyawarah begitu loh. Nah, nah kan karena ada suara begitu, kita udah kenal, makanya ada pemilihan kepala desa dengan langsung tuh untuk memilih. Jadi voting juga dikenal, voting dikenal. Voting di antara yang punya wewenang untuk mutus itu dikenal, walaupun Pancasila, The Founding Fathers, dari tulisan Bung Hatta dan sebagainya, itu musyawarah mufakat dulu. Barangkali perbedaan masyarakat, perbedaan pula cara apakah voting dulu atau musyawarah, atau jangan-jangan nggak kenal musyawarah, langsung voting. Ya. Nah, semua tapi tahu bagaimana mekanisme memutus, diputus dulu itu juga jadi sesuatu. Ya. Jadi kita mau voting apa mau musyawarah itu mungkin juga harus dan cara bagaimana voting itu harus ada anggota sekian persen gitu ya itu juga dan tahu bahwa rapat-rapat mana yang ambil keputusan itu harus diatur juga mana yang nggak mengambil keputusan ya itu penting karena menentukan bagaimana dikembangkannya kesepakatan atau memilih sesuatu karena ada yang urgent gitu ya. Saya kira sih itu hanya memang eh, di dalam praktek di berbagai organisasi bisa pecah gara-gara konflik berbeda pendapat, bisa yang enggak ya. Walaupun harus konflik dulu. Syukur-syukur nggak ada konflik Mas gitu loh. Tapi kan mana mungkin perbedaan pendapat tidak perlu konflik, tapi selalu di organisasi berbeda pendapat wajar ya gitu. Gitu Mas Armi yang bisa saya cerap dari pertanyaan Anda. Kita ada pergeseran value berarti. Kalau sudah apa-apa voting, apa-apa voting, berarti musyawarah mufakat sudah ditinggalin. Itu pergeseran aja value. Yang penting disepakati. Oke, voting, sepakat. Dan jangan sampai konflik semua diperbesar, pecah begitu ya. Jadi pada saat menentukan itu bisa beda pendapat, bisa sampai keras, tapi di ruangan itu di dalam forum yang masih diakomodasi ya untuk terus mencari keputusan ya harus diakui bahwa ada pergeseran ya ini nampak demokrasi yang dicerap adalah karena nilai individunya itu. Padahal musyawarah, ingat itu diajak semua juga musyawarah gitu, musyawarah. Itu ada aklamasi begitu kan, gitu. Itu kan semua terlihat. Dan pada saat musyawarah itu juga harus dicek quorum anggotanya. Harus dicek memenuhi syarat untuk aklamasi gitu. Separuh kurang hadir terus diputus untuk musyawarah mufakat
tidak mungkin juga. Ya, sami mawon. Jadi baik dua itu pasti ada syarat untuk sahnya satu kesepakatan. Nah, itu diketahui juga. Pasti akan menimbulkan persoalan kalau tetap melanggar kesepakatan awal yang menjadi koridor itu. Gitu. Nah, itu dikembangkan dulu. Kayaknya sih soal ini dipahami oleh para pihak di berbagai organisasi ya, gitu loh. Nah, kalau kalau organisasi belum memahami itu kayaknya organisasi jenis kayak keluarga kali ya. Keluarga yang kesukuan mungkin tuh, kesukuan tribal lah, tribal itu mungkin ya. Jadi mendengarkan ketua yang karismatik gitu ya. Keluarga ya kepala keluarga nggak usah demokrasi-demokrasi, anak-anak 10 juga bapaknya aja yang mutus sudah, ya kan gitu loh. Nggak usah ditanya anaknya, udah kamu ke sana. Itu mungkin dalam keluarga ya, itu masih ada terjadi. Kalau ada partai yang keluarga barangkali muncul, Mas. Anak keluarga gitu, lalu anggota yang bukan keluarga seolah-olah jadi keluarga, itu juga sangat terbuka mungkin ya, nggak ada proses yang kita kenal akhirnya demokratis ya dalam ukuran yang apa bahkan modern barat gitu aja nggak usah yang terlalu jauh ya ukuran orang umum itu itu kalau keluarga mungkin tapi saat sekarang kayaknya kalau ada individu pengelola organisasi publik bukan keluarga ya terus nganggep kayak keluarga itu mungkin saat ini cukup unik gitu. Kecuali suku masih ya, suku-suku tribal gitu ya. Nah, ya karena kan kecerdasan orang merata dari teknologi canggih. Gitu nganggap kayak, aduh, udahlah kayak anak begitu, itu terus pasti akan bersuara, oh nggak bisa nih ngelola kayak gini organisasi. Tata kelola harus harus yang kuat gitu ngomongnya ya. Itu Mas. Oke ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama 2017. Silakan kalau ada lagi masih oke sampai 2030 kalau enggak ya sudah lewat dari 15 sih nampaknya sudah termaklumi dari sisi waktu ya. Mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Ibu-ibu belum ya? Mau tanya, Prof. Oh, silakan Tasya, Yora Yolanda. Sebenarnya mau tanya Oke. tentang definisi sih, Prof. Isu yang lagi beredar sekarang tentang ini, Prof. Dinasti politik. Oh, Sebenarnya, sebenarnya dinasti politik itu bertentangan atau enggak ya, Prof, dengan demokrasi berdasarkan teori-teori di administrasi publik yang ada gitu. Karena memang beberapa ada yang pro kontra dengan dinasti politik ini sendiri. Karena ada yang beranggapan dinasti politik itu apa ya bisa mengebiri atau menggerus demokrasi. Karena katanya kan ada sifatnya abuse of power gitu, Prof. Nah, apakah Indonesia itu sendiri dengan sistem demokrasi Pancasila cocok dengan adanya dinasti dinasti politik itu sendiri, Prof? ya kalau mencocokkan Pancasila dengan khususnya demokrasi apa dinasti itu harus di apa camkan diperhatikan betul ini siapa ya yang bocor ya saya berapa dengan suara saya Mbak Dwi Septia oke baik dia lagi dengerin ngaji kayaknya Mbak Dwi jadi suaranya pas dengan ngajinya saya jadi saya lanjutkan Mbak eh, Pancasila itu inginnya kekeluargaan, tapi kekeluargaan dalam artian yang sistem gitu. Itu 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 tanggapan saya, boleh debatable. Bukan mau-maunya kepala keluarga atau seolah-olah organisasi negara Indonesia itu keluarga. Kekeluargaan
tapi bukan kayak keluarga jadinya, bukan as a family gitu loh, big family begitu. Nanti kalau sebelah korupsi, ya udah keluarga nggak usah tangkap, ya kan gitu. Jadi pasti enggak kan, gitu loh. Nah, karena yang dimaksud bukan keluarga dalam artian family yang informal itu, maka sistem. Jadi bangun sistem, sistemnya dari banyak Pancasila yang lain, sila yang lain, sila-sila 4 dan sila-sila semuanya, ya kelimanya, dan basic law secara keseluruhan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita mau acu yang sebelum amandemen, kita cek ya sistem bekerja. Kan terus nanti ada undang-undang untuk mengisi pemerintahan, ya gitu. Nah, itu yang harus ditegakkan. Kalau mau modern, ya kita acunya birokrasi yang tadi basically dari Weber, ya kan gitu loh. Cuma begini, secara apa common sense, akal sehat aja gitu, ya. Kalau keluarga masuk, saya masih menjabat, anak saya eh, apa mencalonkan diri. Apakah kedudukan saya berpengaruh terhadap proses itu? Itu harus dijawab dulu. Kalau berpengaruh, itulah yang harus diperhatikan oleh semua pemain di Indonesia. Ya, itu bisa ngerusak sistem. Kalau berpengaruh tadi dijawab dulu. Jadi itu ada dalam naluri apa hati nurani kita ya, nggak perlu ke aturan main. Kalau aturan main nggak ada yang dilanggar, bahkan MK membolehkan, membolehkan silakan. Gitu. Cuma dijawab berpengaruh nggak? Kalau berpengaruh tega banget gitu loh. Anda terus memainkan kesempatan itu, rusak bangsa Indonesia. Kalau jawabannya berpengaruh. Silakan kalau nggak berpengaruh. Caranya bagaimana? Saya sendiri nggak tahu. Kalau saya ya jabat di organisasi itu, ya jabat nih, saya dekan via, ya anak saya ngelamar jadi ketua program. Siapa yang bilang nggak berpengaruh? Bahkan kalau rektor, saya rektor, anak saya masuk, bilang nggak berpengaruh, nggak, mana mungkin berpengaruh. Caranya bagaimana? Nggak ngerti saya nggak ngerti, gitu loh. Walaupun undang-undangnya nggak ada yang dilanggar, Mas, Mbak. Sepanjang itu luruskan, gitu. Kalau berpengaruh pasti rusak kita, ya rusak. Nah, siapa yang bisa ngomong ke situ? Ya, semua elit bangsa harus bisa menyadari itu. Cari jadi contoh, Mas. Jadi contoh. Kalau elit nggak ada yang jadi contoh, ya sudah terus. Ah, nggak apa-apa nih. Saya juga akan melakukan di tempat saya. Oh, nggak apa-apa kok. Apalagi MK nggak membolehkan. Nggak apa-apa. Udah, jalan terus deh. Nanti akhirnya udah ASN-nya segala. Gitu, Mas. Ngangkat pejabat-pejabat pentingnya tenang aja dari keluarga, yang penting proses proses administrasi yang sistem itu diikuti, tenang aja, terakhir juga nggak kelihatan ya pengaruh. Siapa yang nggak, yang berani nggak me, apa melewatkan itu kan gitu loh. Nah, mungkin pertimbangannya kalau pejabat politik, toh nanti masyarakat yang milih bukan kita yang kenal kan gitu, masyarakat secara umum. Masyarakat digerakkan oleh alat-alatnya yang karena masih jumeneng gitu, ya. Kecuali udah turun, Mas. Kayaknya udah turun, namanya masih besar aja masih turun 5 tahun berikutnya baru turun masih itu, tapi nggak apa-apa menurut saya. Begitu turun, ya, karena nggak bisa akses mungkin sudah, ya. Ada yang aksesnya masih bisa ada tuh, ya. Tapi umumnya ya bisa dipahami kalau nggak punya akses ya gitu. Maka kalau masih itulah yang saya sulit jawab.
gitu loh. Jadi kalau Anda nanyanya norma hukum, AMK nggak apa-apa. Jadi jalan aja. Nah, jadi kalau kalau ditelusuri ya nggak masalah. Politik dinasti dalam artian masih terjadi proses demikian rupa hubungan keluarga pada masih di satu organisasi yang sama, ya ya negara Republik Indonesia secara keseluruhan kan gitu. Itu ya nggak masalah kalau melihat norma, masalah gitu. Oh, nggak apa-apa asal ngikuti sistem yang ada, Mas. Buat saya di dalamnya itu kalau ada potensi mempengaruhi itu menurut saya merusak. Ya. Maka perlu cara memperbaiki ini contoh terus renungi ya bagaimana keadilan itu bisa benar-benar tegak. Itu yang dilawan adalah keadilan, keadilan. Ya. Kalau ada yang jadi patronnya masuk di situ, lalu bersaing dengan yang lain, yang nggak punya patron itu pasti lebih lemah. Jadi keadilan. Ingat, kalau membiarkan ketidakadilan, pasti rusak bangsa Indonesia atau bangsa manapun. Keadilan itu umat-umat terdahulu nggak menegakkan keadilan sehingga dikasih bencana gitu loh ya. Kalau ketidakadilan dibiarkan bencana terus. Karena ada keimanan. Kalau nggak ada keimanan, itu bisa alam ya. Monggo aja. Itu pendapat Anda, saya hormati juga. Pendapat saya pikir nilai ketidakadilan itu hubungannya juga adil ketidakadilan itu hubungannya langsung vertikal menurut saya. Ya, oke. Saya jawab begitu, Tasya. Anda off cam, nggak on cam ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Cukup 3 menit lagi menuju 20.30. Nah, ini di Banyumas sudah terdengar jangkrik gitu ya. Jangkrik sama apalah burung hantu kali. Enggak ya Linda. Ini Pak apa biasanya kunang-kunang. Ya. Apa tuh yang wereng-wereng Pak? Oh, wereng ya benar. Apa benar. Oke deh. Kalau gitu saya sudahi ya. Nanti saya kasih PowerPoint-nya melalui Linda, terus absensinya dari Linda untuk saya, Japri. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Saya ingatkan sekali lagi tugasnya dicicil mulai karena sudah tinggal 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Terima Prof. kasih, Siap. Prof.